Jumpa lagi sahabatku dengan petani milenial 78. Di pagi yang cukup cerah ini sahabat, kita akan berbagi tentang budidaya tanaman durian yang kita lakukan di daerah yang cukup tandus sahabat. Kita lakukan dengan metode tumpang sari. Sahabat petani milenial dimanapun Anda, untuk di tanah-tanah yang kritis sahabat, ada baiknya kita ikut berpartisipasi, yaitu mengadakan penghijauan, melakukan penanaman pohon, sehingga negeri kita yang tandus, yang cukup kritis ini bisa kembali subur dan bisa menghasilkan bagi kita sahabat. Sahabat petani dimanapun Anda, banyak pendapat para petani kalau berbudidaya tanaman durian atau budidaya tanaman kebun lainnya itu sangat lama dalam mendapatkan penghasilan, sehingga untuk menopang ekonomi keseharian sahabat itu dianggap tidak relevan dalam kebutuhan mereka, sehingga pilihan untuk menanam tanaman buah atau tanaman tahunan jarang mereka pilih sahabat, karena cukup menyita waktu, baik itu perawatan, permodalan, pemikiran dan lain sebagainya. Namun di sini saya sebagai petani milenial membagikan kepada sahabat-sahabatku ada sebuah metode yang saya terapkan khususnya di tanah kering kerontang sahabat ya, di tanah yang cukup tandus, yaitu melakukan budidaya tanaman durian dengan cara tumpang sari tanaman hortikultura atau tanaman sayur mayur. Yang di sini pilihan saya sahabat adalah tanaman cabai rawit merah yang varietasnya sudah familiar, yaitu jenis kaliber sahabat. Sahabat tani, kalau kita fokus dalam berbudidaya tanaman durian atau tanaman buah tahunan sahabat, itu cukup membutuhkan waktu yang lama. Kalau dirawat dengan benar sahabat, durian itu bisa berbuah di usia 5-8 tahun. Tentu cukup menyita waktu sahabat. Apalagi di antara kita petani-petani kecil, kita membutuhkan asupan energi, asupan permodalan, sedangkan asupan ekonomi harus selalu ada. Saya rasa tidak akan mungkin kita mampu berbudidaya tanaman durian kalau hanya fokus menanam durian semata sahabat. Tetapi apabila kita kombinasikan dengan cara tumpang sari, kita bisa memilih salah satu atau salah dua di antara tanaman-tanaman yang bisa kita budidayakan. Suatu contoh sahabat adalah tanaman cabai atau tanaman tomat. Yang mana tanaman cabai dan tanaman tomat itu sahabat, tanamannya tidak terlalu tinggi, sedangkan produktivitasnya lumayan bernilai ekonomi sahabat, bisa menopang ekonomi kita keseharian kita sahabat. Maka dari itu sahabat, jauhkanlah pikiran Anda tentang susahnya berkebun buah-buahan yang sifatnya berusia tahunan sahabat. Karena itu bisa kita siasati dengan cara berbudidaya tanaman hortikultura atau tanaman sayur mayur. Sahabat tani dimanapun Anda, posisi saya saat ini adalah berada di daerah Mesuji. Kabupaten Mesuji adalah salah satu dari kabupaten yang ada di Lampung sahabat. Di daerah Mesuji terkenal tanahnya cukup kering, jarang air, poros, sering kekurangan air, sehingga apabila kita lakukan penanaman durian itu sering terjadi kematian sahabat. Namun apabila kita mengikuti metode-metode pertanian sudah ada, maka hal-hal seperti dapat kita siasati. Suatu contoh sahabat, di hadapan sahabat ini adalah selang air drainase dengan menggunakan selang drip.
kita lakukan pengocoran 3 hari sekali di saat musim kemarau saja. Biasanya musim kemarau itu sahabat datangnya di saat bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September, itu musim kemarau sahabat. Di musim-musim itulah bisa kita lakukan pengocoran. Nah, maka supaya kita tidak merugi sahabat, melakukan pengocoran selama sampai 4 tahun atau 5 tahun, tentu banyak uang yang harus kita keluarkan. Maka salah satu cara untuk mensiasati minimnya permodalan kita, maka dapat kita lakukan tumpang sari penanaman cabai. Boleh cabai rawit, cabai merah keriting, tomat, atau lain sebagainya sahabat. Namun perlu sahabat perhatikan juga, penanaman durian itu tidak hanya asal tancap sahabat. Penanaman durian dapat kita lakukan dengan cara sebelum penanaman dibuatkanlah bentuk gundukan atau busut. Metode ini dilakukan untuk menghindari agar tidak terjadi kebusukan batang atau akar sahabat ya. Karena kalau misalnya tanaman itu ditanam secara normal di dataran yang biasa, tidak dibuatkan busutan seperti ini sahabat, ini potensi busuk akar dan busuk batang jauh lebih tinggi. Metode seperti ini sudah cukup lama saya lakukan. Ini kebun saya yang kedua sahabat. Luasannya sekitar kurang lebih 24 batang dengan berbagai varietas tanaman. Salah satunya musangking, ada duri hitam, ada bawor, ada namblung, ada super tembaga, dan durian-durian lokal lainnya sahabat. Jadi bisa dikatakan ini daerah Mesuji, bisa dikatakan ini sebagai kebun percontohan yang kita olah atau kita kelola sistem menggunakan tumpang sari. Dengan kita membiasakan diri melakukan penanaman tumpang sari seperti ini sahabat, maka tidak terasa 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun kemudian kita tidak terasa bahwa kita sudah mengeluarkan modal banyak karena kita sudah mendapatkan bantuan hasil dari bercocok tanam cabai. Sahabat tani, yang terlihat di kamera sahabat ini, di layar Anda ini adalah jenis namblung. Namblung adalah varietas unggulan dari Bangka Belitung. Kalau menurut saya ini cukup adaptif ya sahabat. Terlihat dari percabangan tunas-tunas air yang keluar lumayan baik. Maka saya pilih salah satu varietas dari lokalan Bangka Belitung, saya tanam di kebun ini. Kebetulan hari ini sahabat, saya melakukan pemanenan cabai yang setiap 4 hari sekali saya menghasilkan kurang lebih 30 kg cabai merah rawit ya, rawit merah. Ini kalau dengan estimasi harga 50.000 dikali 30 kg itu menghasilkan dalam 4 hari itu kurang lebihnya 1,5 juta sahabat. Kebetulan ini ada beberapa pekerja sahabat yang membantu saya dalam pemanenan cabai yang kita tanam hari ini. Jadi dengan 1,5 juta per 4 hari sahabat, untuk pembiayaan pengelolaan kebun durian sudah tidak terasa lagi. Sahabat perhatikan bentuk busutannya. Ini saya buat agak besar. Ini jenis durian super tembaga sahabat, salah satu lokalan dari Bangka Belitung. Kalau sahabat-sahabat yang ada di sana mengikuti metode ini, saya yakin dalam berbudidaya tanaman durian tidaklah terlalu susah. Apalagi daerah-daerah sahabat banyak penunjang, suatu contoh banyak sungai yang berisi air, sumber-sumber air yang tidak kering di musim kemarau, atau sahabat sendiri memiliki sumur bor, yang mana sumur bor itu bisa kita manfaatkan untuk budidaya tanaman durian sekaligus kita melakukan budidaya tanaman cabai. Yang di hadapan sahabat ini adalah jenis
durian duri hitam yang usia tanamnya baru kurang lebih 6 bulan, sahabat. Kenapa ini tertinggal di antara yang lainnya? Karena tanaman kami ini tidak serempak. Dulu kami melakukan jual beli bibit yang tidak laku, itu kami usahakan penanaman di kebun kita sendiri. Alhasil karena bibit-bibit yang tidak baik itu atau jelek-jelek itu kita tanam, itu akan membutuhkan perawatan yang cukup banyak, sehingga ada di antaranya ada yang mati, tapi ada juga yang hidup, sehingga tanaman kita kurang seragam. Sehingga kalau sahabat-sahabatku ingin melakukan penanaman, ingin berbudidaya tanaman durian, saran saya lakukanlah pembelian bibit yang seragam, yang tingginya sama, sehingga apabila kita melakukan penanaman itu bisa seragam ya, sahabat. Tinggi pohon kurang lebih, sahabat, 1,5 meter harus sampai 2 meter. Usia tanam baru 1 tahun. Dan kita lakukan penyulaman diantaranya apabila ada tanaman-tanaman kita mengalami kematian. Ini jenis tanaman durian kita, sahabat. Jenisnya musangking, hampir mati. Kita sulam pakai durian duri hitam. Ternyata dua-duanya masih hidup, sahabat. Mungkin nanti kalau ada kesempatan di musim hujan yang akan datang, kita akan melakukan pemindahan supaya tanaman ini tidak berdempetan seperti ini, sahabat ya. Jadi untuk para sahabatku, kengerian atau ketakutan nanti kita tidak mendapatkan penghasilan, terlalu lama menunggu, sudah terjawab, sahabat. Yang penting sahabat kreatif dan berani memulai sesuatu, yaitu dengan cara berbudidaya tanaman durian, sekaligus kita mengadakan budidaya tanaman cabai. Kalau masalah pemupukan, penyemprotan, baik itu tanaman cabai, tanaman durian, mungkin kita akan bahas di kemudian hari secara detail. Untuk sahabat-sahabatku yang mengikuti video ini, bisa sahabat bantu kami dengan cara subscribe, berikan 1 jempolnya, di like ya, di komen. Mudah-mudahan di pertemuan kita yang akan datang kita bahas kembali apa-apa saja menjadi pupuk dasar dari tanaman durian, apa saja yang menjadi pupuk dasar tanaman cabai, sehingga bisa seiring sejalan dan sama-sama menghasilkan. Oke sahabat, di hadapan Anda ini adalah tanaman durian kane. Durian kane atau montong oren. Tinggi kurang lebih sudah 2,5 meter, usia tanam baru 1 tahun. Mungkin tanaman ini sebagai penutup video kita kali ini. Untuk sahabat-sahabatku, jangan lupa beri dukungannya. Dan jangan pernah takut mencoba, sahabat, bahwa tanaman durian bisa kita tanam tanpa takut kita akan kelamaan menunggu hasil, karena dapat kita budidayakan tanaman-tanaman lain. Mungkin itu ya sahabat. Terima kasih kunjungannya. Salam pertanian, salam perkebunan. Satu moto untuk Anda, hijaunya area esok dimulai hari ini. Kita yang muda yang berkarya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih. Salam.